Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asinovalia Kamalin dari kelas MP 4401 dengan NIM 67040402077. Di sini saya akan mempresentasikan dengan memaparkan permasalahan mengenai SDM yang ada di PT Ruyung Karya Mandiri. Nah, di sini ada profil perusahaan dari PT Ruyung Karya Mandiri. Nah, PT Ruyung Karya Mandiri ini sudah berdiri eh, sejak tahun 1999 yang bergerak di dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri atau outsourcing. Lalu ada beberapa negara yang menjalin kerjasama dengan perusahaan ini, seperti Australia, Malaysia, Singapura, Dubai, dan sekarang ini Korea Korea juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan ini dalam pengiriman tenaga kerja di Indonesia. Nah, PT Ruyung Karya Mandiri ini juga sudah memiliki sekitar 50 karyawan yang terdiri dari 30 staf dari marketing dan administrasi, lalu ada 5 staf asing dari Korea yang sekarang ini melakukan kerjasama dengan perusahaan, dan juga ada 15 staf operasional. Nah, lalu selanjutnya itu ada pemain peran yang terlibat dalam permasalahan SDM yang ada di PT Ruyung Karya Mandiri ini. Lalu siapa saja sih pemain peran yang ada di permasalahan PT Ruyung Karya Mandiri ini? Yang pertama itu ada HR PT Ruyung Karya Mandiri yang bernama Pak Asmawi. Lalu ada karyawan baru. Dan yang terakhir itu ada ekspatriat atau staf asing yang ditempatkan oleh perusahaan yang menjalin kerjasama dengan PT Ruyung Karya Mandiri dengan karyawan setempat. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada isu permasalahan yang melatar belakangi permasalahan pada case PT Ruyung Karya Mandiri ini. Nah, ada permasalahan apa saja sih yang ada di PT Ruyung Karya Mandiri ini? Yang pertama ini ada permasalahan karyawan banyak yang pindah. Dalam menjalani karirnya sebagai HR di PT Ruyung Karya Mandiri, Bapak Aswani ini menyampaikan bahwa banyak sekali masalah yang ia hadapi terkait dengan hubungan kepegawaian, di antaranya banyak karyawan yang pindah kerja, dan Pak Asmawi ini terkadang juga ia merasa sangat kewalahan dengan memperkerjakan karyawan baru. Nah, karyawan baru tersebut juga harus mulai mempelajari segala sesuatunya tuh dari awal. Dan menurut beliau, ini bisa menjadi masalah besar ketika perusahaan ini sedang mendapatkan permintaan pengiriman tenaga kerja. Nah, untuk permasalahan yang kedua ini ada rendahnya gaji karyawan. Upah karyawan yang kecil juga bisa membuat karyawan tidak semangat dalam bekerja. Seperti yang kita ketahui bahwa uang itu merupakan motivator terbaik bagi perusahaan. Mungkin juga karyawan melirik ke perusahaan lain yang sejenis yang menilai perbedaan sistem upah yang bisa menjadi penyebab karyawannya ini berhenti. Lalu rendahnya gaji karyawan ini membuat karyawan menjadi tidak mempunyai tanggung jawab dan juga mudah untuk tergoda dengan penawaran kerja di tempat lain yang menawarkan gaji serta
tunjangan yang lebih tinggi daripada di PT Ruyung Karya Mandiri ini. Nah, yang selanjutnya permasalahan yang ketiga ini yaitu perbedaan budaya. Untuk masalah ini cukup harus diperhatikan karena dengan perbedaan budaya ini maka karyawan mempunyai karakter yang berbeda juga tentunya. Nah, jika pemimpin tidak selektif dalam melakukan pengawasan, maka bisa terjadi antara pegawai, maka akan timbul selisih paham atau bahkan eh, pertengkaran yang bisa mengganggu kerja mereka. Beberapa karyawan juga mengaku bahwa terkadang perbedaan budaya yang sering kali mengakibatkan ini munculnya kesalahpahaman. Nah, selanjutnya dari permasalahan yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya ingin memberikan solusi alternatif. Apa saja sih solusi alternatif yang bisa saya tawarkan ini? Nah, berikut beberapa solusi alternatif dari saya sendiri. Yang pertama itu ada eh, yang tadi sebelumnya itu permasalahan karyawan banyak yang pindah. Nah, solusi dari saya ini perusahaan harus menganalisa apa sebab mereka pindah yang mungkin bisa terjadi karena faktor kenyamanan di lingkungan kerja dan kurang baiknya perusahaan menjamin masalah karir di masa yang akan datang ataupun kurangnya perhatian perusahaan terhadap karyawannya. Nah, selanjutnya permasalahan yang kedua ini ada di rendahnya gaji karyawan. Maka solusi yang bisa saya berikan ini untuk mengatasi hal ini, perusahaan tidak selalu harus menaikkan gaji karyawannya, melainkan dapat digantikan dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan pekerjaan. Jadi, sehingga ia merasa memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaannya itu sendiri. Lalu, melihat dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bapak As, Bapak Asmawi ini di PT Ruyung Karya Mandiri, kita dapat melihat bahwa permasalahan ini semua bersumber kepada rendahnya gaji karyawan, sehingga membuat karyawan menjadi tidak mempunyai tanggung jawab dan juga mudah untuk tergoda dengan penawaran kerja di tempat lain yang menawarkan gaji dengan tunjangan yang lebih tinggi daripada di PT Ruyung Karya Mandiri ini. Padahal dengan merekrut karyawan baru sebenarnya itu akan membuang lebih banyak waktu untuk mengajari dari awal hal-hal mendasar pada perusahaan yang secara tidak langsung sama saja dengan pemborosan. Padahal materi dan juga membutuhkan biaya tambahan. Nah, selanjutnya permasalahan yang ketiga ini ada di perbedaan budaya. Lalu, solusi dari saya ini penanganan terhadap kesalahpahaman dan juga konflik kepada staf asing atau ekspatriat dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan penataan baik untuk staf asing maupun karyawan perusahaan dengan menjelaskan mengenai perbedaan budaya, karakteristik, pengharapan dan juga dari eh, etika masing-masing budaya yang berbeda, sehingga nantinya dapat meminimalisir konflik yang dapat terjadi dan dapat mencapai tujuan yang ingin diraih oleh kedua belah pihak. Maka tentunya sehingga tercapai dengan baik dan juga optimal. Nah, selanjutnya dari beberapa solusi yang dapat dari beberapa solusi yang sebelumnya sudah saya paparkan, selanjutnya saya akan menjelaskan
solusi yang mungkin, solusi yang terbaik dari saya sendiri. Nah, di dalam sebuah perusahaan, peranan HR ini sangat besar. Tugas dan kewajibannya yang harus dilakukan antara lain melakukan seleksi karyawan, lalu training, pengembangan karir karyawan, performance manajemen, dan pengembangan dalam coaching, ada mentoring, lalu ada succession planning. Nah, selain itu, tugas HR ini juga merupakan melakukan manajemen dalam perusahaan yang tentu saja manajemen sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia ini untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang sesuai dengan posisi dan juga jabatan, sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan perusahaan. Nah, eh, menurut analisis saya, masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan ini dapat diselesaikan dengan mempertahankan karyawan yang sudah ada dan menarik upah karyawan, sehingga tidak harus melakukan training bagi karyawan baru yang akan memakan waktu serta biaya yang cukup eh, lama, lalu upah karyawan tersebut selanjutnya bisa perusahaan dapat melakukan penataran. Nah, penataran terlebih dahulu untuk karyawan dan juga untuk karyawan dari perusahaan asing mengenai perbedaan budaya seperti ras, cara berpikir, cara bertingkah laku, dan juga dan lain sebagainya. Nah, sehingga diharapkan dengan penataran tersebut kedua belah pihak ini dapat memahami dan juga mengerti satu sama lain, serta pencapaian tujuan perusahaan dapat terjalin dengan baik dan juga optimal. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan mengenai permasalahan yang ada di SDM yang ada di PT Ruyung Karya Mandiri mengenai SDM-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.